A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alal i'lam wa syukrillahu alal ilham wa salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi sadatil a'lam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ala niyah wa ala kullatin shalihah ila hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa khususan syahid ilaika khususan syahid ilaika A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita semua bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita, ibadah kita, dan kegiatan taklim setiap pekannya menjadi wasilah kita mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'al salam semoga terlimpah curahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Sholal Mujahidin yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan di bab keutamaan shaf yang pertama, dan kita memasuki hadis yang ke 1099 atau ke-14 dari bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil bara'i radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Rawahu Muslim. Dari Rasulullah dia berkata, apabila kami sholat di belakang Rasulullah SAW, maka kami suka pada sebelah kanannya, karena beliau menatap kami dengan wajahnya. Sehingga saya mendengar beliau berdoa, waktu ini ada kalian maka aku mau dan mau ibadah. Ya Tuhan, biarkan aku dari siksamu pada hari kau bangkitkan atau kau kumpulkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita melanjutkan di bab keutamaan shaf yang awal. Pada dua pekan yang lalu
bahwa baginda Nabi dalam hadisnya ini memberikan sangat-sangat konsen berkaitan dengan lurusnya shaf dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sampai ketika ada yang tidak lurus atau salah satu dari jamaah tersebut itu ada yang maju sedikit dadanya, maka baginda Nabi langsung meluruskan bagian-bagian dari jamaah yang hadir pada kesempatan itu. Kemudian di hadis yang lalu-lalu juga berkaitan dengan shaf awal ini, ada yang kemudian mengumpamakan seperti baginda Nabi menyiapkan anak panah untuk memanah, tentunya sangat-sangat rapi dan sangat-sangat detail berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Dan baginda Nabi mengatakan, ketika engkau tidak meluruskan atau jamaahnya itu tidak rapat, bolong dan lain sebagainya, ini khawatir Allah akan juga memberikan efek, akan memberikan konsekuensi, yaitu berupa ketidaknyamanan atau ketidakamanan dalam kehidupannya berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, ini sekali lagi bahwa sholat berjamaah ini salah satu media untuk menyatukan daripada hati para jamaah secara umum. Pada kesempatan malam hari ini yang diriwayatkan dari sahabat Barrah radhiyallahu an, kami apabila bermakmum kepada Nabi, kami memilih di sebelah kanan, karena setelah sholat baginda Nabi menghadap ke arah kami, lalu kami mendengar baginda Nabi berdoa, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Rawi Muslim. Ini selesai daripada pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi pertama, pelaksanaan sholat berjamaah ini shaf yang awal adalah shaf yang utama. Kemudian sebagian sahabat Nabi ini ada yang memilih shaf awalnya itu sebelah kanan, ada yang memilih sebelah kanan, tidak tepat di belakang Rasulullah. Ya tentunya ini salah satu sunnah sahabat tentunya. Jadi di shaf yang sebelah kanan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dari sahabat tersebut mengatakan ketika baginda Nabi selesai sholat, maka baginda Nabi itu serong ke kanan, zikirnya lah istilahnya, itu serong ke kanan, kayak Ustadz Nur tadi. Jadi selesai sholat kemudian menghadap ke arah utara, menghadap ke arah utara. Nah, kemudian ada juga yang kemudian menyatakan menghadap ke jamaah. Nah, ini tentunya masing-masing punya referensi, punya pandangan tersendiri. Nah, ada yang kemudian menghadap ke kanan, ada yang kemudian menghadap ke jamaah. Lalu ada juga yang tidak menghadap ke kanan, tidak menghadap ke jamaah, menghadapnya ke depan terus. Boleh, ya boleh saja. Boleh saja. Nah, dalam hal ini sunnah bagi imam ketika melaksanakan sholat berjamaah
ini kemudian selesai berjamaah menghadap ke kanan. Kenapa? Karena baginda Nabi pernah melakukan itu ketika pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, ini di belahan dunia manapun sama hukumnya, tetapi tidak diperkenankan atau tidak sunnah menghadap ke kanan ketika pelaksanaan sholatnya itu di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Loh, kenapa? Karena makamnya baginda Nabi sebelah kirinya berarti. Jadi tidak sunnah kalau membelakangi. Jadi nggak sopan lah. Makanya tidak disunahkan kalau dalam fikih. Nah, kalau melihat teks hadis ini, mau di masjid manapun, di tempat manapun, pokoknya sunnah saja. Nah, tetapi fikih kemudian memberikan larangan bahwa menghadap ke sebelah utara. Ini kalau kita di Indonesia menghadap ke sebelah utara ini tidak diperkenankan ketika itu di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kita membelakangi daripada makam baginda Nabi, dan ini kategori daripada yang tidak kemudian disunahkan kecuali di Masjid Nabawi. Selain daripada Masjid Nabawi itu sunnah. Nah, ini berkaitan dengan sunnah menyerongkan bagi seorang imam ke sebelah kanan. Ini para sahabat, kenapa para sahabat kemudian berebut untuk duduk di sebelah kanannya baginda Nabi ketika pelaksanaan sholat berjamaah? Tujuannya ya tentunya pertama melihat baginda Nabi, yang kedua melihat baginda Nabi berdoa, Rabbil qini azabaka yauma tub'atsu aw tajma'u ibadah. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dari siksamu pada hari yang mana Engkau menghidupkan kami atau menghimpun hamba-hamba-Mu. Dan ini doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah, dan ini didengar oleh sahabat Barrah radhiyallahu anhu. Ini doanya Rabbil qina azabaka yauma tub'atsu aw tajma'u ibadah, bahwa doa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa yauma tab'atsu aw tajma'u ibadah, ketika manusia ini dibangkitkan dari kubur dan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini doa untuk tentunya umat Islam, perlindungan bagaimana susahnya ketika manusia sudah dibangkitkan dari kubur dan kemudian manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar untuk menunggu daripada catatan amal yang akan tentunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sahabat mendengar daripada baginda Nabi berdoa seperti ini, dan sahabat saat itu tentunya mereka sangat takut atas apa yang nanti pada akhirnya terjadi di hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur dan kemudian manusia dikumpulkan dari yaumul mahsyar. Baru saat itu kemudian manusia ditimbang amal baik dan juga amal buruknya tentunya. Dan ini tentunya sering kemudian diceritakan bagaimana keadaan manusia saat itu ketika dikumpulkan di yaumul mahsyar. Maka manusia dari zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman. Ya tentunya kalau saat sekarang manusia di bumi ini diperkirakan ada 2-3 miliar. Itu kurun waktu 50 tahun. Bagaimana kalau
2000 sampai 10.000 tahun manusia dikumpulkan, berapa miliar nantinya manusia akan dikumpulkan. Kemudian boro-boro saat itu mencari sanak familinya, orang tuanya atau istrinya, dia ngurus diri sendiri saja saat itu tentunya sangat-sangat tidak terurus kondisi saat itu. Karena ya tadi bermiliar-miliar manusia, kemudian di satu tempat yang mana tempatnya itu tentunya juga dalam Riyadhus Shalihin yang sudah lewat-lewat, maka matahari itu hanya satu jengkal saja dari kepala, kemudian manusia tidak memakai alas dan lain sebagainya. Maka kondisi saat itu sangat luar biasa, susah dan payahnya, sehingga saat itu dibutuhkanlah yang namanya pertolongan, ampunan, amnesti tentunya diperbutuhkan. Maka manusia berbondong-bondong menuju ke Nabiullah Adam, berbondong-bondong menuju ke Nabiullah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, berbondong-bondong manusia. Dan dalam kitab Tijan Ad-Darori, dalam syarahnya itu kan 10.000 tahun perjalanan dari satu nabi ke nabi yang lain. Dan 10.000 tahun ini adalah hitungan daripada tahun yang ada di akhirat, bukan tahun yang ada di dunia. Kalau hitungan tahun yang ada di akhirat itu ya tentunya bandingannya 1000 tahun di dunia ya satu hari bisa jadi satu hari tahun di akhirat. Pada itu 10.000 tahun, maka ya luar biasa lah saat itu manusia dalam keadaan yang payah, dalam keadaan yang susah. Tentu yang dibutuhkan adalah pertolongan, sehingga tadi berbondong-bondong ke Nabiullah Adam sampai dengan pada akhirnya Nabiullah Muhammad SAW. Dan ketika Nabiullah Muhammad ini baru kemudian syafaat semuanya dibuka. Setelah dibuka oleh baginda Nabi yang ahli zikir, tentunya zikirnya tadi akan memberikan pertolongan. Yang ahli taklimnya nanti ilmu-ilmunya akan memberi pertolongannya. Ahli sholat, yang ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli baca Quran dan lain sebagainya, maka saat itu akan memberikan pertolongan terhadap orang yang membaca ataupun orang yang melakukan ibadah ketika di dunia. Oleh karenanya amal ibadah nanti pada akhirnya akan menolong kita semuanya ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sekecil apapun amal yang kita kerjakan, insya Allah itu bagian daripada sesuatu yang akan memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Mungkin pada saat sekarang barangkali tidak terlihat, tetapi ketika nanti sudah di hadapan Allah, maka sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu akan dihitung dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke dalam hadis ini bahwa dalam pelaksanaan sholat berjamaah bagi makmum ini boleh dibawa di belakang langsung imam, atau tadi milih sahabat maro itu sebelah kanan. Nah, sebelah kanan tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah untuk mendengar daripada apa yang dibacakan doa oleh baginda Nabi, dan juga tentu bisa memandang daripada wajah Rasulullah SAW. Dan ini menjadi kesunahan bagi kita ketika kita menjadi imam lalu kita menghadap ke sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasatul khalal. Rawahu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tempatkanlah imam itu tepat di tengah dan tutuplah sela-sela safu. Hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, letakkanlah imam itu di tengah-tengah dan istilah celah-celah yang kosong. Ya tentunya
masjid atau yang berada di musholanya sudah sangat sudah sangat familiar, pengimaman itu berada di tengah, itu sudah sangat familiar. Artinya ini dimanapun masjidnya, dimanapun musholanya di Indonesia ya, itu saya kira semua tempat pengimaman itu ada di tengah, tidak di sebelah kanan ujung atau tidak di sebelah kiri sebelah ujung, tentunya tidak seperti itu. Nah ini ketika posisi sholat kita di mushola dan masjid itu ya barangkali sudah tidak usah kemudian dibahas karena tempat imamnya sudah ada. Nah ini manakala kita sholat berjamaah misalkan dalam perjalanan, lalu ada 5 orang, maka imam itu di tengah, yang dua itu makmumnya itu tentunya di belakang, persis di belakang imam, baru kemudian isi sebelah kanan dan isi sebelah kirinya. Itu imamnya posisinya di center, di sebelah tengahnya tentunya. Ya, tidak kemudian imam berdiri di sini kemudian makmumnya sebelah kiri semua atau kanan semua, tidak seperti itu. Nah ini tentunya menjadi arahan dari baginda Nabi ketika pelaksanaan sholat berjamaah, imam itu di tengah, baru makmumnya ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kalau ada 10, berarti sebelah kiri 5, sebelah kanan 5, tentunya seperti itu. Tidak sebelah kanan semuanya, tidak sebelah kiri semuanya. Ini dalam pelaksanaan sholat berjamaah, dan ini tentu sudah sangat familiar kalau kita di Indonesia atau di Bekasi lah secara umum pelaksanaan sholat berjamaah ya seperti ini. Imamnya di tengah, baru kemudian makmumnya mengikuti daripada jamaah yang kemudian sudah diselenggarakan oleh imam dan makmum. Dan ini hadis yang terakhir dari bab tentang keutamaan pelaksanaan sholat berjamaah ketika dalam shaf yang pertama. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa berkaitan dengan sholat berjamaah ini ada beberapa kejadian yang mungkin di luar daripada pakemnya dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kayak tadi, sholat berjamaah penuh dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kemudian ada jamaah baru datang. Lalu jamaah yang baru datang itu ngambil jamaah yang di belakang imam, misalkan memberi kode untuk nemenin di shaf yang pertama. Maka jamaah yang berada di shaf yang pertama, yang tadi persis di belakang imam, tadi dia baiknya mundur untuk nemenin jamaah yang baru datang tadi, yang masbuk tadi. Lalu jamaah kanan kirinya merapatkan. Ini pelaksanaan ketika pelaksanaan sholat berjamaah ada jamaah yang masbuk dan sendirian. Itu caranya yang baru datang itu loel atau memberi kode, memberi arah, memberi isyarat kepada jamaah yang shaf yang pertama. Tujuannya supaya di shaf kedua tidak sendirian. Tujuannya seperti itu. Nah, jadi boleh lah, walaupun nanti saya tidak mendapatkan keutamaan shaf yang pertama, ya tidak mendapatkan keutamaan shaf yang awal, tetapi akan didapatkan keutamaan yang lain karena menolong orang yang jamaah sendirian di shaf yang kedua tadi. Jadi ada beberapa case-case tertentu, kejadian-kejadian tertentu manakala pelaksanaan sholat berjamaah itu berlangsung, itu prakteknya nanti seperti tadi. Kecuali kalau maghrib itu ada yang sendirian di situ, insya Allah lah nanti ada shaf, ada orang yang belakangan, atau isya kalau di sini ada orang. Ini biasanya subuh kayaknya udah gak ada lagi, maka orang yang shaf yang pertama bisa menemani orang yang sendirian dalam shaf yang kedua. Ini barangkali dalam pelaksanaan sholat berjamaah sesekali bolehlah dipraktekin seperti itu. Ya, sebelum kita melanjutkan ke fardhu sunan yang rawatib ma'al faraid, bab tentang keutamaan sholat rawatib, barangkali ada yang perlu
tanyakan dan didiskusikan berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah, berkaitan dengan shaf. Monggo. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya tentang Fadlus Sunan Ar-Rawatib ma'al Faraid. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sitta asyarata rakatan tatawwa'an ghairu fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang mengerjakan salat karena Allah yang hari 12 rakaat, melainkan Allah menyediakan baginya sebuah rumah di surga, atau melainkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang keutamaan pelaksanaan sholat sunnah rawatib, atau yang sering kita dengar sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Dari Ummil Mukminin Ummi Habibah Ramlah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma ada dua. Radhiyallahu anhuma yang pertama adalah Ummil Mukminin itu sendiri, Ummi Habibah, dan juga Abi Sufyan. Karena Ummil Mukminin tentunya istri baginda Nabi, Abi Sufyan adalah sahabat baginda Nabi sekaligus mertuanya, sehingga lafaz radhiyallahu anhuma ditunjukkan kepada Ummul Mukminin dan juga Abi Sufyan. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim sholat sunnah setiap hari 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Jadi ini ada tambahan, yang wajib adalah sholat 17 rakaat. Kemudian baginda Nabi bersabda, andaikan jikalau ada orang yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangun rumah nanti di surga untuknya. Berarti ya orang ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, karena bab ini berkaitan dengan sholat sunnah rawatib, tetapi secara redaksi kalimat dalam hadis ini adalah umum saja. Pokoknya sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah nanti di surga. Kalau kita hitung sholat sunnah rawatib, ya maka dari subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 itu sudah 6. Sebelum asar 2 rakaat itu sudah 8. Setelah maghrib 2 rakaat itu sudah 10, dan setelah sholat isya itu 2 rakaat. Itu berarti sudah 12. Ini ketika pelaksanaan sholatnya itu sholat yang mengiringi sholat fardu atau sholat rawatib 12 rakaat. Atau 12 rakaat ini itu pelaksanaan sholat duha. Sholat duha itu kan minimal 1 salaman. 1 salaman itu 2 rakaat. Kalau 6 salaman berarti 12 rakaat. Ya sama saja.
Pokoknya mau sholat duha, mau sholat rawatib, mau sholat tahajud, mau sholat istikharah, sholat hajat, dan sholat-sholat yang lainnya itu 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Ini yang ngomong baginda Nabi. Nah, dalam hadis yang lalu juga dikatakan ketika seorang hamba di hadapan Allah membawa amaliyah yang wajib. Kalau orang yang terkena kewajiban Allah disebut dengan orang yang mukallaf. Kata kerjanya taklif, sudah akil balik, maka sudah kena kewajiban. Wajib ketika Ramadan berarti puasa. Ketika sudah balik, akil balik, maka sholat 5 waktu sehari 17 rakaat. Ini wajib. Nah, bila mana ada kurang sempurna, kurang rakaat, kurang hitungan puasa dan hitungan ibadah-ibadah yang lain, maka kata Allah, dilihat dulu amaliyah sunnahnya. Itu kan hadis itu sudah pada 4 pertemuan yang lalu atau 5 pertemuan yang lalu. Misalkan kita zakat fitrah, lalu berasnya kurang 5 butir misalkan. Yang namanya kurang ya kurang. Nah, lalu bagaimana nambahnya? Berarti kan dengan sedekah kita. Nah, kalau 5 butirnya setiap tahun, itu kan berarti yang namanya kurang ya kurang. Lalu ditambahlah dengan sedekah-sedekah kita, amaliyah sunnah yang lain. Itu bisa menambah daripada kekurangan kita. Kita sholat zuhur 4, sholat asar 4 dan lain sebagainya. Tiba-tiba pernah kita kemudian meninggalkan sholat, lupa dan lain sebagainya. Dan kemudian dilihat dulu sholat sunnahnya banyak apa sedikit, ternyata banyak. Tarawihnya 23 rakaat misalkan, sama witir, dan itu dilaksanakan selama 20 tahun. Berarti berapa ratus rakaat yang sudah dikerjakan. Duhanya juga sama, hajatnya, tahajudnya dan lain sebagainya. Maka sholat wajib tadi kemudian bisa digantikan pada akhirnya nanti dengan sholat sunnah dan amaliyah sunnah yang lain, yang itu bisa menambal daripada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah yang wajib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang sudah lalu kita diskusikan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab sholat sunnah rawatib dari Ummul Mukminin Ramlah bin Abi Sofyan. Dikatakan orang yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di dalam surga tentunya. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi. Nah, berarti sholat sunnah yang mana nih? Oh, kalau kita hitungan sholat sunnah tadi kan sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, sebelum asar 2, setelah maghrib 2, dan setelah sholat isya itu 2 rakaat. Nah, itu kan sudah 12 rakaat. Kalau itu beriringan dengan sholat fardu yang disebut dengan sholat rawatib, atau yang lain, tahajudnya kita 8 rakaat misalkan, duhanya kita 4 rakaat, itu sudah 12 rakaat. Berarti itu juga sholat sunnah dan itu mengcover daripada 12 rakaat tadi. Artinya ya tidak harus sholat rawatib kalau melihat daripada sholat sunnah yang 12 rakaat. Oke, kemudian sedikit tambahan berkaitan dengan sholat sunnah. Di dalam fikih, sholat itu ada yang kategorinya haram dengan keadaan, kecuali dengan sesuatu. Haram dengan keadaan kecuali
ada sesuatu. Contohnya begini, sesuatu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat itu adalah setelah sholat subuh. Itu kan haram setelah sholat subuh. Nah kemudian setelah sholat subuh dia teringat, saya semalam kelupaan sholat isya. Setelah sholat subuh dia sholat isya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ya tadi ada sebab dia melaksanakan sholat isya. Tapi kalau setelah sholat subuh, karena saking solehnya misalnya, wah pengen pahalanya banyak, lalu dia sholat lagi setelah sholat subuh. Nah ini berarti nggak ngaji. Ibadah tapi nggak ngaji. Setelah sholat subuh sholat gitu. Padahal nggak ada sholat sunnah setelah sholat sunnah ba'diyah. Jadi bukan karena kecuali ada sebab. Oh setelah sholat subuh ada gerhana matahari misalkan, itu sebabnya sholat gerhana matahari boleh, nggak haram lagi. Jadi setelah sholat subuh tidak disunahkan untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah. Dan setelah sholat asar pun sama, tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah asar. Nah itu sholat yang diharamkan berdasarkan waktu itu ada tadi setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan menjelang waktu maghrib itu juga sama diharamkan. Kecuali ada sebab. Sebabnya apa? Oh setelah sholat asar ternyata ada sholat jenazah, maka sholat jenazah itu nggak kemudian haram waktu pelaksanaan setelah sholat asar. Atau tadi ada gerhana matahari, atau ada sebab yang lain lah, misalkan tiba-tiba dia dapat bonus dan dia nazar kalau dapat bonus dia akan sholat misalkan, yaitu dan waktunya setelah sholat maghrib, setelah sholat asar ya, maka dia sholat itu. Jadi ada sebab yang memperbolehkan itu dengan catatan ada sebab, tidak kemudian tidak adanya sebab. Nah, ini dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Ada yang perlu didiskusikan untuk hadis yang pertama ini, Pak? Monggo. Benar, kalau kita sholat sebelum subuh itu ada kita tuh ketinggalan, jadi kita sampai di sholat dan momen dan dia pernah mendengarkan subuh yang baik. Sebelum waktu subuhnya habis, setelah kita sholat itu boleh kita sholat, digantikan yang seperti itu tadi apa itu. Ya, baik. Jadi